Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran cinta. Di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sukma Dewi Pertiwi. Saya Rizka Maria Rahmatullah. Di sini kami akan membagikan video pembelajaran mengenai sosialisasi politik. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Politik yang diampu oleh Bapak Purwanto, SPDI, SIP, MSI, MPD, tonton sampai habis ya. Let's check it out. Adapun subjudul yang akan saya sampaikan, yang pertama ada definisi sosialisasi politik, yang kedua ada bentuk dan metode sosialisasi politik, yang ketiga ada media dan perkembangan sosialisasi politik, yang keempat ada pengaruh kelompok dalam sosialisasi politik, dan yang kelima ada pengaruh individu dalam sosialisasi politik. Lanjut aja, kita langsung ke materinya. Yang pertama ada definisi sosialisasi politik. Nah, sebelum kita masuk apa sih itu sosialisasi politik, kita harus tahu dulu apa itu sosialisasi. Nah, pengertian sosialisasi ini ada tiga menurut para ahli. Yang pertama ada menurut David Eberl pada 1961. Sosialisasi ini merupakan belajar peran dan perilaku sosial. Yang kedua ada menurut Irvin L. Child, yaitu sosialisasi ini individu memahami peran dan hubungan sosial secara bertahap. Dan yang ketiga ada menurut Eisenstedt pada 1956. Sosialisasi ini merupakan proses belajar melalui interaksi sosial. Selanjutnya, adapun pentingnya sosialisasi dalam politik menurut Ras dan Althoff pada tahun 2003. Nah, peran pentingnya sosialisasi dalam politik ini ada tiga. Yang pertama, sosialisasi ini adalah proses belajar dari pengalaman. Nah, yang kedua, sosialisasi ini merupakan membentuk pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku individu. Dan yang ketiga, sosialisasi ini bertanggung jawab seumur hidup dan tidak hanya saat anak-anak ataupun remaja. Nah, dari pengertian apa itu sosialisasi dan apa sih peran pentingnya sosialisasi dalam politik ini, kita dapat mengetahui apa itu pengertian dari sosialisasi politik. Nah, sosialisasi politik ini adalah proses pengenalan sistem politik kepada individu ataupun masyarakat yang membentuk sikap dan orientasi politik. Proses ini berpengaruh terhadap partisipasi, rekrutmen, dan komunikasi politik dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun bentuk dan metode sosialisasi politik. Nah, dari segi bentuk dan metode penyampaian pesan politik, sosialisasi ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada pendidikan politik dan yang kedua ada indoktrinisasi politik. Nah, langsung aja kita ke apa itu pendidikan politik. Pendidikan politik ini adalah proses ataupun dialog antara pemberi dan penerima pesan untuk menyampaikan nilai, norma, dan simbol politik melalui lembaga seperti sekolah, pemerintahan, dan partai politik. Nah, proses ini dilakukan melalui kegiatan seperti pelatihan, diskusi, dan forum. Dalam sistem demokrasi, partai politik ini berperan sangat penting sebagai sarana sosialisasi politik melalui pendidikan politik. Kedua, ada indoktrinisasi politik. Indoktrinisasi politik ini adalah proses sepihak di mana para penguasa ini memaksakan nilai, norma, dan simbol kepada masyarakat melalui tekanan dan disiplin. Dalam sistem totaliter, partai politik ini berfungsi melakukan sosialisasi politik dalam bentuk indoktrinisasi. Selanjutnya ada media dan perkembangan sosialisasi politik. Nah, media sosialisasi politik ini merupakan lingkungan yang memfasilitasi proses pembentukan sikap dan orientasi politik individu. Meliputi ada lembaga sosial seperti keluarga dan pendidikan, serta ada pun lembaga politik dan media massa. Proses sosialisasi politik ini berlangsung sepanjang hayat, namun memiliki intensitas yang lebih signifikan pada fase anak-anak dan remaja. D. Pengaruh kelompok dalam sosialisasi politik. Kelompok diyakini sebagai salah satu elemen penting yang mempengaruhi perubahan perilaku politik seseorang sebagai buah dari sosialisasi politik. Kelompok bisa mempunyai dampak yang besar pada tingkah laku seseorang. Ada tiga jenis kelompok yang dianggap penting kaitannya dengan pengaruh terhadap perubahan perilaku politik ini, yaitu yang pertama, kelompok primer, yaitu kelompok yang melibatkan perkumpulan yang anggotanya bertemu langsung dengan akrab dalam jangka waktu lama. Yang kedua, kelompok acuan, yaitu kelompok yang dikenal dan digunakan sebagai standar acuan namun tidak mesti dimiliki. Yang ketiga,
kelompok kasual, yaitu sekelompok orang yang terbentuk satu kali saja dan anggotanya tidak saling mengenal satu sama lainnya sebelum mereka bergabung. Kelompok memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku politik melalui tekanan sosial yang membuat individu cenderung mengikuti pendapat kelompok. Kelompok juga efektif sebagai agen perubahan, terutama jika dikombinasikan dengan media massa. Keberhasilan sosialisasi politik dipengaruhi oleh segmentasi audiens seperti pendukung, pendatang, dan kelompok yang berpotensi berubah. Untuk materi yang selanjutnya ada pengaruh individu dalam sosialisasi. Berkaitan antara pengaruh pribadi dan sosialisasi politik ini, ada beberapa catatan penting tentang pengaruh pribadi, yaitu yang pertama, para pemilih membuat keputusan di akhir sosialisasi atau mengubah pendapat mereka selama sosialisasi mempunyai kemungkinan lebih besar dipengaruhi oleh pengaruh pribadi. Yang kedua, pemimpin opini atau opini leader dijumpai pada setiap tingkat sosial dan diasumsikan sangat mirip dengan orang-orang yang mereka pengaruhi. Dan yang ketiga, pemimpin opini ditemukan lebih terekspos ke media massa daripada orang-orang yang tidak dinyatakan sebagai pemimpin opini. Adapun siapa yang menjadi pemimpin dan siapa yang mengikuti ditentukan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, personifikasi nilai-nilai atau siapakah orang itu. Orang yang berpengaruh adalah seseorang yang ingin ditiru oleh pengikutnya dengan penuh semangat. Orang yang berpengaruh mengagumi orang yang berpengaruh dan berusaha bertindak semirip mungkin. Dan selanjutnya, kompetensi. Pemimpin haruslah orang yang punya kompetensi dalam bidang tertentu. Dan yang ketiga, vokasi sosial strategis atau siapa yang dikenal oleh seseorang. Sebenarnya melibatkan dua hubungan. Siapa yang dikenal seseorang dalam kelompok tempat kepemimpinan kelompok dilaksanakan dan siapa yang dikenal seseorang di luar kelompok untuk mendapatkan informasi mengenai topik-topik yang penting bagi kelompok. Adapun pemimpin opini berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat, terutama dalam proses difusi inovasi. Mereka biasanya memiliki status dan pendidikan lebih tinggi, sehingga lebih dipercaya. Pengaruhnya kuat karena lebih banyak menggunakan komunikasi lisan yang efektif. Sosialisasi politik sendiri dapat mengubah perilaku individu melalui proses bertahap hingga terjadi penerimaan perubahan. Adapun tahap-tahap perubahan perilaku. Perubahan perilaku terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama, dimulai dari tidak sadar atau knowledgeable. Yang kedua, kemudian sadar dan memahami atau knowledgeable. Yang ketiga, setuju untuk berubah atau approving. Yang keempat, memiliki niat atau intending. Yang kelima, mulai melakukan tindakan atau practicing. Dan yang keenam, hingga akhirnya tidak hanya menerapkan tapi juga mengajak orang lain atau adaptasi. Dan untuk kesimpulan dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik merupakan proses seumur hidup yang membentuk sikap dan perilaku politik individu melalui berbagai agen seperti keluarga, pendidikan, media, dan pemimpin opini. Dan proses ini berlangsung bertahap dari tidak tahu hingga mampu mempengaruhi orang lain, serta sangat menentukan tingkat partisipasi politik dalam masyarakat. Demikianlah materi mengenai sosialisasi politik hari ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ingat, perjalanan